selamat malam, selamat bertemu lagi dalam renungan kita pada hari ini. Pada saat ini kita akan melihat satu tajuk, berbagai pencobaan. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan kami, pimpin kami pada malam hari ini, kami dapat mempelajari firman Tuhan dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, ayat bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Ayat ini terbagi kepada 3 bagian. Bagian pertama dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan satu apapun. Bagian kedua, saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 6 bagian E. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Dan yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir di dalam 1 Yakobus 6b sampai 8. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang saya kasihi, tiga bagian ayat ini membawa makna yang sangat mendalam kepada kita, di mana 3 poin penting. Yang pertama, ada yang menjadi kuat melalui ujian yang datang kepadanya oleh karena iman yang sudah matang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, jadi yang bagian pertama ini, bagaimana seseorang yang sudah kuat dalam imannya dan dia dengan matang dapat menyelesaikan masalah yang datang dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, poin penting kedua, bagi yang baru dalam Kristus, hendaklah ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman yang tulus, maka Tuhan akan campur tangan dalam menyelesaikan ujian yang dihadapinya. Saudara yang sekasihi, bagian yang kedua ayat tadi itu menceritakan bagaimana orang yang baru mengenal Kristus, baru di dalam kebenaran ini. Mungkin dia belum kuat untuk melewati cabaran-cabaran, ujian-ujian yang datang kepadanya. Dan oleh karena itu, dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan daripada Kristus. Dan amin, doanya akan dijawab oleh Tuhan. Dan ini adalah amaran bagi kita. Poin penting yang ketiga, di dalam permintaan kita, di dalam iman kita, di dalam doa kita, jangan pernah bimbang dengan apa yang bakal terjadi di hadapan apabila kita berada di pihak Tuhan. Karena jika kita bimbang, Tuhan tidak mengira itu sebagai iman kepadanya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita meminta, biarlah kita dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti. Dan
harus kita ketahui jawaban doa daripada Tuhan haruslah kita terima dengan hati yang terbuka. Bukan apa yang kita minta biasanya Tuhan berikan. Biasanya Dia akan memberikan yang terbaik yang kita perlukan sebenarnya. Dan itulah jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Dan jangan pernah mempersoalkan jawaban doa daripadanya. Oleh karena Tuhan mengetahui yang terbaik. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu-ragu dengan permintaan doa kita. Jangan pernah ragu-ragu dengan jawaban yang Tuhan berikan. Ya, karena jika kita tergolong dalam orang yang ragu-ragu, Tuhan tidak mengira itu sebagai iman kepadanya. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.